ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ذلك من الشهيد والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat Isya Masjid Taqwa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa iman, berupa kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah di Masjid Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih beserta witir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kiamat nanti, di akhir zaman, kita diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan bahwasanya pada malam hari sebenarnya ini yang bertindak sebagai imam dan kultum yaitu Ustadz Iing Solihin. Ini Ustadz Iing Solihin ini, beliau ini lagi umroh. Maka malam hari ini ditunjuk oleh petugas untuk menggantikan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan oleh protokol tadi Pak, Masya Allah, judul Ustadz ini sebenarnya kami ada jadwal tanggal 19 Ramadan. Yang mana nak baca ini Pak judul? Rasanya dah. Nanti tim dokumentasi yang buat judul. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai perlu diketahui bahwasanya Masjid Taqwa ini kita sekarang ini memiliki channel YouTube. Jadi Bapak mungkin bertanya-tanya, Bapak yang baju hijau itu yang ganteng itu, beliau lagi ngerekam juga, masuk YouTube. Namanya apa kata adik? Namanya apa Pak? Kalau salah cerita Islami, tapi pasti klik tidak muncul. Tapi Bapak klik baik Masjid Taqwa Perumnas, insya Allah muncul. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk daripada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang kami bacakan di awal tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa di awal Allah Subhanahu wa taala
menunjuk kita sebagai orang yang beriman, dipanggil wahai orang yang beriman. Karena Pak, Masya Allah, puasa ini berapa? Nahan lapar, nahan haus. Jadi puasa ini dipanggil oleh Allah SWT, wahai orang beriman. Orang yang beriman Pak, yang dipanggil oleh Allah SWT, yang pacak melaksanakan puasa ini. Karena berat, puasa ini berat, diperlukan pada iman. Karena iman ini adalah kunci daripada segalanya Pak. Kita nak ibadah perlu iman. Kalau dah kata iman Pak, Masya Allah, lemah. Untuk apa ibadah nak? Dah kata tujuan, kata maksud. Makanya yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan ayat ini Pak, dikatakan iman dulu, dipanggil oleh, kenapa tidak dipanggil oleh Allah SWT, ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi dipanggil oleh Allah, ya ayuhal ladzi na'amanu, wahai orang-orang iman. Karena Allah tahu Pak, yang menjalankan perintah Allah SWT ini, manusia ini cuma orang yang iman. Coba kalau kita kata daerah yang di terminal, kawan tidak beriman, marah Pak, ngamuk daerah, aku ini beriman walaupun minum, walaupun nakal, mengaku iman. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, iman itu, orang yang iman itu ada ciri-cirinya. Maka sering kita jumpai di masjid-masjid, kalau di tiang-tiang suka ditulis di kaligrafi dinding itu, ditulis oleh Allah SWT. Maka ditulis yaitu orang yang kata Allah SWT, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Satu, itu cirinya Pak, ciri orang yang iman kepada Allah SWT. Banyak lagi hadirin. Iman ini Pak, Masya Allah, apa namanya tuh iman, tapi ada gerakannya Pak. Iman tuh ada gerakannya. Coba Bapak tengok, kalau di luar sana ada pohon itu nanti bergerak. Karena ada apa Pak? Karena ada angin. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, iman itu halus, lembut seperti angin, tapi ada gerakan. Ada gerakannya. Salat, dipanggil seruan muazin datang memenuhi pada panggilan muazin. Salat berjamaah. Ini namanya tadi gerakan daripada iman. Maka yang dirahmati Allah SWT, iman ini adalah sangat penting Pak, Bu. Iman ini sangat penting. Kata Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, lisannya mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan menjamin surga Pak. Ini jaminan dari Allah SWT. Tapi hadirin susah. Memang hari ini kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo baca Pak, diajari. Ya, pernah nggak Bapak nengok burung beo? Kapan dia di hati, ada yang lewat ya? Pempek, di mana ini jualan pempek itu Pak? Buruan. Ini burung beo hadirin. Makanya dirahmati Allah SWT, sulit Pak untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Jangan caranya Pak. Karena hadirin, ucapan la ilaha illallah ini tergantung pada iman kita nih. Tergantung daripada amal kita. Sehari-hari kita. Makanya dirahmati Allah SWT. Ini kisah nyata Pak ya. Masya Allah ya. Itu pernah terdengar oleh saya itu waktu di Jakarta.
Ini mohon maaf bukan mengecilkan satu profesi. Ada satu orang kene bis itu hari-hari Pak, setiap hari sampai menjelang ajalnya. Apa yang disebutnya? Ibaratnya kita di Purnas Kertapati. Nah, karena itu bilang Pulau Gadung. Makanya rahmat Allah SWT, suatu ketika dia ini datang sakaratul maut. Maka apa yang ucap saya Pak? Pulau Gadung. Sulit Pak ucap la ilaha illallah. Sulit. Makanya rahmat Allah SWT, banyak lagi cerita. Ada seorang yang senang bermain gitar. Bukan melarang bapak untuk main gitar. Ini cerita. Jadi ada remaja itu senang main gitar. Di pinggir jalan, kita hari-hari sama kawannya ngumpul, berdaul. Maka ajarin yang rahmat Allah SWT, pas dia menjelang ajal Pak bingung. Ngapa bagi lamun yang cabut oleh Allah SWT nyawa ini sampai mengap. Jadi ada yang bisiknya kawannya, coba Pak bisa gitar itu, cacat dipegang gitar itu, asal dipegang Pak, jreng baru mati gitu. Maka ada yang dirahmati Allah SWT. Nah ini Pak, sulitnya daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pengalaman, pernah melihat orang meninggal dunia cak mana sulitnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk daripada kita meningkatkan iman kita, amal kita, inilah kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Bertanya, bertingkat amal, baca Quran kita, zikir kita. Jadi hati kita lepas. Ibaratnya seperti gelas ini. Gelas ini kosong. Jadi kalau gelas ini ditumpahkan kopi, dituangkan, maka ketika keluar ditumpahkan, ada Pak, kopi, tetap kopi kan? Apabila cangkir ini dituangkan susu, ditumpahkan, juga susu keluarnya. Begitu juga kalau hari-hari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah, baca Quran, zikir, puasa, maka hati kita ada kebesaran Allah dalam hati. Maka ketika dicabut oleh malaikat Israel nyawa kita ini, apa yang kita ucapkan la ilaha illallah, inilah yang akan kita harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya daripada Allah SWT, kurangnya dari kebutuhan saya sendiri yang belajar untuk menyampaikan. Kata Nabi, balighani walau ayat, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.